Halo Sobat Diesel, jumpa kembali di channel Bang Uwar. Kali ini Bang Uwar lagi kedatangan mesin diesel Dompeng ya. Oke, jadi ini mesin diesel ini adalah mesin diesel Changpa ya. Nah, jadi ini sebelumnya pemiliknya ini sudah pernah memperbaiki mesin diesel ini teman-teman. Oke, jadi waktu itu yang diperbaiki mesin diesel ini sebelumnya oleh pemiliknya adalah core as ya teman-teman. Jadi setelah dia pasang core asnya, tiba-tiba saat dihidupkan mesinnya ini tidak bisa hidup lama ya. Artinya saat dihidupkan dia sebentar sudah makan mentalan lagi dia teman-teman, atau metal. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan dulu core as yang sudah diganti ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kotak core as yang sudah diganti oleh pemiliknya sebelumnya. Jadi saya tidak tahu apakah pemiliknya yang memasang sendiri ataukah orang lain. Jadi ini belum tahu juga ini teman-teman gejalanya. Saya akan coba periksa metalnya dulu nih teman-teman. Oke Sobat Diesel, sekarang metalnya sudah saya buka ya, dan kemudian saya melihat di sini core asnya memang parah ya teman-teman. Padahal ini core as baru dan belum sama sekali dipakai ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba tunjukkan kepada kalian metal yang sudah saya buka tadi sebelumnya ini teman-teman. Nah, ini untuk metalnya sudah termakan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa juga dipengaruhi oleh faktor pompa oli yang tidak naik, atau memang core asnya itu sendiri yang bermasalah teman-teman. Jadi di sini saya belum tahu ya, karena kita mendapatkan mesin diesel ini sudah dalam keadaan seperti ini lagi nih. Jadi ini core asnya termasuk sudah parah sekali nih teman-teman. Padahal belum sama sekali dipakai mesin diesel ini ya, masih dihidupkan, ibaratnya dihidupkan untuk running test aja nih teman-teman. Oke Sobat Diesel, sekarang kita akan coba periksa aja lagi nih ya. Kita akan coba keluarkan core asnya dulu keluar, dan kita akan periksa lebih lanjut lagi ya penyakit pada mesin diesel Changpa ini teman-teman. Di sini saya coba buka tangki solarnya dulu ya, agar memudahkan saya nanti untuk mengeluarkan roda anginnya nih teman-teman. Jadi kalau ada tangki solarnya akan susah untuk memukul roda anginnya dari posisi yang di samping ini ya. Oke, jadi di sini saya akan coba buka tutup bonetnya, kemudian juga saya buka dekselnya, dan di sini saya akan keluarkan pistonnya ya teman-teman. Jadi karena mesin diesel ini sudah pernah dibongkar sebelumnya oleh orang lain, maka di sini saya akan memeriksa lagi dari setiap komponen-komponen mesin diesel ini teman-teman. Oke, ternyata di sini pistonnya sudah kita keluarkan ya, dan di sini pistonnya belum mengalami kerusakan ya teman-teman. Jadi ini pistonnya masih bisa juga dipakai dan tidak perlu kita ganti nih teman-teman. Nah ya, dari sini sudah masih terlihat nih teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut di bagian pengecekan liner ya. Nah, ternyata linernya ini masih aman teman-teman. Ini masih belum termakan parah ya, ataupun rusak parah di linernya. Jadi masih bisa kita pakai kembali nih teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba buka dulu bagian roda anginnya nih teman-teman ya. Di sini saya menggunakan kunci khusus pembuka roda angin ya. Jadi untuk membuka roda angin ini kita tidak perlu memerlukan tracker yang khusus ya teman-teman. Cukup martil aja nih. Kemudian di sini saya membuka baut di bagian penutup core asnya ini semua ya teman-teman. Jadi di sini kita buka semua baut-bautnya. Kemudian di sini saya memasang roda anginnya kembali ya teman-teman. Jadi fungsi saya memasang ini, saya ingin mengeluarkan core asnya dengan cara memukul roda anginnya ini. Jadi kita akan tarik core asnya dengan cara memukul roda anginnya ini keluar nih teman-teman. Nah, jadi ini core asnya sudah bisa kita keluarkan ya. Oke Sobat Diesel, ternyata ini adalah core as yang sudah kita buka tadi ya. Memang di sini sudah parah sekali ya, dan memang benar ternyata ini adalah core as baru nih teman-teman. Nah, jadi di sini sudah tidak layak dipakai lagi nih core as barunya ini, dan ini core asnya sudah hancur ini teman-teman. Dan ini pun tidak bisa dicuci lagi ya, atau dibubut core as lagi ya, karena ini dalamannya sudah dalam sekali nih, termakan dia teman-teman. Dan kalaupun kita paksakan untuk kita bubut, maka ini core as akan terlalu tipis dan rentan untuk patah dia teman-teman. Nah, jadi ini adalah core as bawaan mesin Changpa ini ya teman-teman. Jadi core asnya memang sudah kena ini, cuma belum dalam atau tidak seperti yang pertama ini ya. Ini adalah core as yang baru, sedangkan ini adalah core as bawaan dari mesin Changpa ya. Nah, lihat kode simbol Changpa masih ada di sini. Artinya ini core asnya masih standar bawaan mesin diesel Changpa ini nih teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini nanti saya akan bawa bubut ini aja nih dulu. Jadi di sini saya akan cuci core as bawaan yang ini ya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan keluarkan aja ini core asnya ini, nanti kita akan ambil lagi lahar-laharnya ini.
Kemudian gear-gearnya ini kita akan keluarkan, dan kemudian kita akan pasangkan ke bawaan yang lama ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan coba cek juga sistem jalur olinya itu seperti apa ya. Nah, ini adalah sistem jalur oli yang mengeluarkan oli mengarah ke core as ya teman-teman ya. Jadi jika lubang kecil ini tumpat atau banyak sampah atau mampet atau tidak keluar oli dari sini, maka metal akan cepat termakan dan menyebabkan mesin diesel itu jadi berat atau macet deh teman-teman. Nah, jadi di sini fungsinya sangat penting sekali sistem lubang jalur oli yang ada di bagian core as ini teman-teman. Jadi di sini kalian harus perhatikan kembali ya. Dan kalian bisa cek melalui lubang dari tutup belakangnya itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat oli keluar atau tidaknya dari tutup belakang yang ada di baut empatnya tadi teman-teman. Walaupun indikator naik bisa jadi terhalang oleh adanya sampah atau kotoran yang menghambat lubang sistem jalur oli yang ada di dalam ini teman-teman. Nah, jadi ini fungsinya sangat penting sekali. Oke, sekarang di sini saya lanjut lagi di bagian sistem jalur saringan oli ya teman-teman. Nah, jadi ternyata saringan olinya ini bersih ya, tidak ada kotoran atau sampah yang melekat di saringan olinya ini. Jadi di sini saya melihat indikasinya aman nih ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan coba buka aja lagi nih tutup sampingnya ini sobat diesel. Kemudian di sini saya coba memutarkan as dari pompa oli ya teman-teman. Jadi di sini fungsinya untuk mengetahui tekanan dari pompa oli itu sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ada penyumbatan ya. Jadi kalau terjadi penyumbatan maka dia tidak ada respon olinya akan keluar seperti itu tadi teman-teman. Kemudian as dari pompa olinya ini belum mengalami kelonggaran atau koplak ya teman-teman. Jadi jika pompa oli ini koplak atau longgar asnya ini, maka bisa dipastikan nanti saat penekanan pompa oli akan keluar melalui celahnya itu sendiri teman-teman. Kemudian di sini saya mengecek packing dari penutup saringan oli ya. Jadi di sini fungsinya sangat penting juga nih teman-teman. Jadi jika ada kebocoran dari packingnya ini, maka sistem jalur oli nanti akan berkurang sehingga menyebabkan oli akan pecah melalui packing itu sendiri teman-teman. Nah, jadi tembakan oli akan semakin berkurang dia ya. Karena di sini aman, maka kita lanjut di bagian berikutnya. Oke sobat diesel, jadi ini adalah hasil yang sudah saya cuci core as ya, dan ini hasilnya 0,50 untuk metalnya ini sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini sudah saya pasang lagi lahar-lahar yang sudah sebelumnya terpasang di core as yang lama ya. Nah, jadi ini yang lama sudah dipastikan tidak bisa dipasang lagi dia teman-teman. Kemudian di bagian ini kita cuci kembali mesin diesel ini ya. Di sini kita akan semprot semua sistem jalur oli-olinya ini semua ini teman-teman. Jadi ini fungsinya sangat penting sekali ya untuk menghilangkan kotoran atau sampah-sampah yang melekat pada dinding-dinding sistem jalur oli ini sendiri teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pasang core asnya. Kemudian jangan lupa pasang packing penutupnya juga nih teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut pemasangan dari top gearnya ini sendiri ya teman-teman. Di sini kita paskan dulu titik dari top gearnya ini. Nah, ini sudah pas ya. Jadi antara 0 dan 0 yang satu lagi harus mengunci di pertengahan 0 yang ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan titik top gearnya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita pasang dulu setelan gubernurnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pasang baut untuk setelan gubernurnya ini ya. Jadi di sini tadi tidak kita setel lagi ya. Jadi kalian harus perhatikan dulu murnya dalam keadaan seperti apa, baru kita kunci seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya lanjut memasang tutup dari sampingnya ini ya. Jadi di sini sudah saya bersihkan dulu tadi semuanya, baru kita pasang tutupnya seperti biasa teman-teman. Kemudian lubang saringan oli ini kita arahkan ke arah indikator oli ya. Jadi ini kita pasang ke sebelah atas ya teman-teman. Lanjut kita pasang sepi, kemudian kita pasang roda anginnya, lalu kemudian kita pasang cap dari roda angin, lalu murnya teman-teman, kemudian kunci seperti biasa ya. Nah, jadi ini adalah metal 0,50 nih teman-teman. Jadi kita akan pasang ke sokarnya ini ya. Nah, jika sudah rata maka sudah bisa kita pasang ke dalam mesinnya ini sobat diesel. Kemudian untuk metal yang satu lagi juga sama ya, kita harus lepaskan ke knocknya ini teman-teman ya. Jadi kita harus ratakan dulu posisi metalnya ini. Kemudian kode nomornya ini ada di sebelah atasnya. Di sini kita akan coba pasang lagi nih sobat diesel. Nah, sekarang kita sudah berhasil memasang di bagian sokarnya ya. Kemudian kita lanjut di bagian berikutnya nih ya. Nah, di sini saya pasang packing deksel yang baru ini teman-teman.
Kemudian untuk dekselnya di sini saya tidak apa-apakan ya, cukup saya bersihkan aja lagi kembali. Kemudian di sini saya bersihkan lagi packing-packingnya, dan di sini tidak ada saya syukur nih teman-teman. Jadi di sini langsung saya bersihkan aja, dan kemudian kita akan coba pasang lagi ya. Kemudian di bagian ini saya coba pukul lagi kedua klepnya ini ya teman-teman. Jadi di sini fungsinya untuk mengembalikan dudukan klep ya, karena ini tadi tidak kita syukur, dan kemudian kita wajib kita pukul seperti ini dulu teman-teman. Oke sobat diesel, sekarang saya sudah memasang dari sisa-sisa komponen yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mencari dulu suara tembakan minyaknya ini dulu teman-teman. Oke, jadi suara tembakan minyaknya sudah mulai terdengar ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menaikkan olinya ke indikator dulu nih teman-teman. Oke, jadi indikatornya sudah naik ya. Jadi di sini kita sudah bisa untuk menghidupkan mesin diesel ini teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tes hidupkan mesin dieselnya ini. Oke, di sini kita akan coba pancing dulu dengan menggunakan oli sedikit ya teman-teman, karena adanya kompresi bocor ya. Jadi di sini kita colok oli aja dulu. Kemudian fungsi ini adalah fungsi untuk menghilangkan kotoran atau mengembalikan dudukan pada klep ya teman-teman. Kemudian di sini saya mendengar suara yang terlalu menghentak-hentak dari mesin diesel ini ya. Jadi kalau suara menghentak-hentak itu biasanya terjadi karena setelan dari nozzle yang terlalu kencang atau terlalu kuat ya teman-teman. Jadi menyebabkan suara mesin diesel itu menjadi tidak rata deh teman-teman. Kemudian di sini saya pastikan lagi indikatornya bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali di bagian indikator oli ini. Kemudian di sini saya juga mengecek saluran udara yang ada di belakang ini teman-teman ya. Jadi jika di belakang ini mengeluarkan asap, walaupun pompa olinya naik indikatornya, maka bisa jadi adanya indikasi metal yang termakan lagi dia teman-teman, karena adanya asap yang keluar. Nah, di sini tidak ada asap yang keluar, maka di sini sudah bisa dipastikan metalnya ini aman dan tidak ada masalah lagi di bagian ini ya. Oke sobat diesel, buat kalian yang nonton channel ini, kalian sudah pasti tahu ya. Jadi ini adalah core as baru yang sebelumnya pernah saya pasang, dan ini judulnya adalah mesin diesel patah core as teman-teman. Nah, ini sudah saya cuci core as menjadi 0,25 ya teman-teman. Jadi video sebelumnya adalah metalnya termakan akibat core as ini teman-teman. Jadi di sini sudah saya cuci lagi ya teman-teman, dan tidak sampai fatal seperti kejadian mesin diesel Changpa ini teman-teman ya. Nah, jadi mesin diesel Changpa ini sudah parah sekali ya. Mungkin ini akibat malpraktek juga nih teman-teman. Jadi di sini saya melihat adanya indikasi malpraktek, kemudian adanya ketidaktahuan dari pemilik mesin diesel ini ya, sehingga menyebabkan mesin diesel ini fatal dan tidak bisa dicuci lagi core as yang baru ini teman-teman. Seharusnya ini masih bisa kita cuci lagi ya, karena ketidaktahuan mereka jadi menyebabkan core asnya ini tidak bisa dipakai sama sekali ya, walaupun baru dibeli ini teman-teman. Sayang sekali core as baru ini hancur begitu saja ya. Oke sobat diesel, nanti kita akan coba buatkan video yang patah core as yang sebelumnya yang belum siap ya. Nanti kita akan coba pasang lagi yang core as 0,25 itu seperti apa hasilnya ya. Apakah sudah bisa nanti seperti biasa atau tidak ini teman-teman. Oke, ini sudah hampir setengah jam kita hidupkan dan ternyata tidak ada masalah ya. Kemudian dari belakang ini pun tidak ada asap yang keluar lagi nih teman-teman. Nah, jadi di sini sudah bisa dipastikan bahwa mesin diesel ini sudah aman dan sudah layak dipakai kembali teman-teman. Oke, mungkin ini aja dulu yang bisa saya berikan buat kalian. Semoga bisa
bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang mesin diesel lagi ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi buat videonya tentang mesin diesel lagi. Dan berikan juga like dan komentar di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini.